Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah kerja malam di sebuah proyek. Cerita ini saya ambil dari Dukun Milenial. Langsung saja masuk ke ceritanya. Kisah kerja malam proyek Part 1. Kisah ini adalah kelanjutan dari kisah cerita malam. Namun karena ada beberapa bagian yang tidak sinkron, maka ada tim skip yang dilakukan oleh penulis. Him The Weeknd merupakan salah satu band Coldplay dan Perfect dari Simple Plan yang selalu kuputar menjelang pagi. Menurutku lagu ini sangat cocok diputar menjelang pagi hari untuk mengawali hari selepas bekerja. Setelah absen dan menurunkan cat yang sudah kosong, saya berjalan ke warung kopi di sebelah timur kantor untuk memesan segelas kopi. Waktu masih menunjukkan pukul 4 pagi, saya juga mengajak Roni untuk sekedar ngopi dan berbincang santai sembari menunggu teman-teman yang lain selesai menurunkan cat dan alat-alat lainnya. Terlihat juga Able masih menurunkan barang-barang lainnya dari dalam bak mobil yang terparkir di sebelah kantor. Saya memesan 2 gelas kopi untuk kita berdua. Saya mengajak Roni untuk berbincang yang sekiranya bisa melupakan kejadian tadi malam. Setelah selesai, Able mendatangi kami yang sedang santai. Ngopi aja kayak dukun, cari makan aja yuk, lapar. Ucapnya mengajak kami. Kalau kerja mah kayak orang sakit, kalau makan mah kayak orang sehat ya Ble. Ejekku kepadanya. Entah tak nafsu makan, hanya ingin beristirahat untuk menyehatkan tubuh. Tinggal 1 hari lagi kita kerja di sini dan melanjutkan pekerjaan di tempat lain. Setelah hari terakhir kerja dan persiapan untuk kerja di tempat lain, Mandor meminta kami untuk berkumpul di ruang tengah. Ia hendak membicarakan tentang pekerjaan selanjutnya dan tempatnya. Semua terlihat berkumpul kecuali Able. Tak tahu di mana keberadaannya. Mungkin biasa menelpon janda pujaannya yang ada di kampung. Tujuan selanjutnya yaitu tol Cipularang. Mendengar hal itu, saya terpecat kaget. Bagaimana tidak? Saya sudah banyak menonton video dan membaca artikel tentang tol tersebut. Bisa dibilang saya tidak mau melewati tol tersebut. Tapi sial, malah pekerjaan selanjutnya kita ke tol tersebut. Saya diam tak berdaya dan hanya mendengarkan instruksi dari Pak Mandor. Sempat ragu melanjutkan pekerjaan ini. Setelah briefing usai, saya mencoba bertanya kepada pekerja lainnya tentang bagaimana tanggapan mereka. Ada yang bersikap biasa saja, tapi ada juga beberapa orang yang merasakan hal yang sama. Ragu, cemas, takut bekerja di tol tersebut. Kami diberi jatah libur 4 hari. Dan pada libur itu ada yang mengambil pulang kampung untuk ketemu keluarga. Tetapi saya tidak. Saya lebih memilih di sini, di Jakarta, menikmati suasana kota yang indah. Sementara Abre dan Roni memilih pulang kampung. Saya hanya menitipkan uang untuk orang tua saya di kampung. Ketika malam menjelang, terasa sepi dan sunyi. Pak Mandor pun ikut pulang kampung, sedangkan Pak Anton berkunjung ke rumah saudaranya. 2 hari berlalu, Pak Anton sudah mulai kembali. Pak Anton sudah datang dan membawa sedikit oleh-oleh. Setelah beristirahat, Pak Anton mengajak saya untuk pergi ke kantor. Menemui temannya yang bekerja sebagai patroli di jalan Cipularang, namanya Pak Hendrian. Pria parubaya yang mungkin seumuran dengan bapak saya. Saya pun bersalaman dengannya dan memperkenalkan diri, karena pada saat itu belum ada virus corona. Beliau terlihat ramah, mudah bergaul, dan mungkin kepewan juga sih. Saya pun langsung mendapatkan banyak pertanyaan darinya. Waktu pun terasa cepat ketika kita bertiga membicarakan banyak hal. Saya pun cepat akrab dengan Pak Rian. Selepas asar, beliau pun pamit pulang untuk menemui istrinya yang jaraknya agak jauh dari kantor. 1 hari berikutnya,
Roni dan Able sudah kembali ke kantor dan membawa sedikit oleh-oleh dari kampung. Satu hari tersisa sebelum perjalanan panjang ini dimulai. Tempat baru dipijakan dan tantangan. Barang sudah dikemas, semua pakaian sudah dimasukkan di dalam tas. Dengan menaiki mobil bus yang ada di kantor, kita mulai perjalanan menuju tol Cipularang tersebut. Kami berangkat selepas waktu zuhur dengan estimasi perjalanan kira-kira sampai sore hari. Selang beberapa lama, mobil kami telah sampai di tol Cipularang. Suasana hutan lebat pun menyambut kami. Begitu indah ketika siang hari, tapi tidak untuk malam hari. Yap, lanjut kendaraan tersendat, melaju dengan tempo yang lambat. Macet, itu yang kukatakan, karena melihat laju mobil lain juga lambat. Malam menjelang, waktu yang diperkirakan melesat sangat jauh. Kulihat billboard penunjuk arah jalan, baru sampai Sadang, sebuah daerah di Purwakarta. Kulihat Google Maps, jarak kita masih jauh dengan tujuan. Entah jam berapa saya tidak ingat, cuman badan lelah yang hanya duduk seharian di mobil. Dari arah depan ada mobil patroli polisi dengan lampu sirin yang sangat menyilaukan mata. Beberapa polisi juga melancarkan arus perjalanan. Terlihat juga ambulan dan mobil petugas jalan. Rupanya ada kecelakaan yang terjadi. Mobil truk barang dan beberapa sedan yang terlihat dari kejauhan. Karena kami harus melewati jalur tersebut. Penyambutan macam apa ini? Batinku berkata. Hingga jam 11 malam, kami sampai di tempat tujuan. Di sebelah gerbang tol keluar Cimahi, Jawa Barat. Kami pun segera turun dan merenggangkan otot-otot yang sudah kaku. Suasana begitu sepi dan gelap di sini, dan kami segera diantar ke tempat mes yang nantinya akan kami tinggal. Mes yang sudah lama terpakai, tapi masih terawat. Namun di samping mes itu ada pekarangan yang langsung menuju tol tersebut. Able menanyakan warung yang ada di sekitar mes tersebut. Dan ternyata warung itu ada di bawah, menurun dari mes, melewati undakan yang terbuat secara alami dengan bebatuan. Sembari melepas lelah, kami membeli kopi, mie instan, dan makanan lainnya. Malam ini dilalui dengan semua orang yang lelah karena perjalanan. Pagi hari menjelang, kami bergegas untuk survei yang akan kami kerjakan nantinya. Tak sesuai dugaan, ternyata pemandangannya sangat indah. Hamparan bukit dan persawahan yang sangat khas memanjakan mata kita. Jalan yang berkelok, menanjak, menurun, menjadi tema utama tol ini. Entah di kilometer berapa, saya lupa ya. Saya melihat patung macan dan patung-patung lainnya, serta batu yang tersusun rapi di kiri jalan tol tersebut, tepatnya di lereng bukit di sebelah kantor kami. Kami pun turun untuk bergegas beristirahat ke warung kemarin. Setelah kenyang, saya, Roni, dan Able kembali ke mes untuk merenggangkan otot dan mengistirahatkan badan. Kami juga membawa kopi yang sudah diseduh dan membawa makanan ringan untuk menemani kami, karena keesokan harinya kami sudah mulai bekerja. Tepatnya di lereng bukit di sebelah kantor kami.